sini kami akan melakukan tutor sebaya dengan materi Dana pensiun. Jangan lupa ditonton ya. Tahukah kalian dana pensiun apa? Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dana menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Tahukah kalian ada berapa jenis-jenis dana pensiun? Jenis-jenis dana pensiun ada 4. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau yang sering disebut DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun luaran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerjaan mandiri. Yang ketiga, jaminan hari tua atau JHT. JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dan yang terakhir, dana pensiun syariah adalah program atau layanan yang bertujuan untuk memberikan manfaat finansial berdasarkan prinsip syariah Islam dan hukum negara kepada peserta yang memasuki masa pensiun. Kalian tahu nggak sih fungsi dari dana pensiun itu apa? Nih, aku kasih tahu ya. Fungsi dana pensiun terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu fungsi bagi perusahaan, bagi karyawan, dan bagi penyelenggara program dana hari tua. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bagi perusahaan, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Bagi karyawan, yang pertama, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan. Bagi penyelenggara program, yang pertama, penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengolah dana agar menghasilkan keuntungan. Sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Yang kedua, mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Tahukah kalian bahwa dana pensiun itu memiliki tujuan? Adapun tujuan dana pensiun sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bentuk penghargaan kepada para karyawan yang telah memberikan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu. Dan yang kedua, memberikan dana simpanan yang dapat digunakan saat masa pensiun sehingga nantinya karyawan yang dimaksud dapat menikmati hasil kerja pada masa tua setelah bekerja bertahun-tahun lamanya. Dan yang ketiga, menjadi sebuah bentuk penghargaan dan kewajiban perusahaan untuk karyawan. Dan yang keempat, yaitu salah satu upaya untuk menurunkan turnover karyawan. Yang kelima, menjadi salah satu motivasi bagi karyawan agar dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, meningkatkan image dan reputasi perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Adapun dua manfaat dana pensiun yaitu yang pertama, adanya jaminan masa tua, di mana karyawan tersebut sudah tidak bisa lagi bekerja karena batasan usia, sehingga ini dapat menjadi jaminan yang baik di masa depan. Yang kedua, memberikan jaminan di masa tua, serta meningkatkan motivasi dalam bekerja, karena adanya tujuan yang harus diraih. Wah, kalian, ternyata dana pensiun memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dana pensiun yaitu 1. Resiko hanya ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, merupakan program yang sulit dikelola dari sisi administratifnya. Selain ada kekurangan, dana pensiun juga mempunyai kelebihan. Kelebihan yang dimiliki dana pensiun yaitu 1. Jumlah uang pensiun akan ditentukan dengan gaji karyawan, sehingga nantinya bekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima pada masa tua. Yang kedua, menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan.